Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbi syahri sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan meskipun dalam keadaan Zoom. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hormat dosen, Ibu dosen pengampu mata kuliah pendekatan dalam pengkajian Islam Uni SS MPDI. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri kita. Yang pertama yaitu pemateri pertama akan dibawakan oleh Ibu Nur Hafidah dan pemateri kedua akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sadid. Mengingat waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8.30, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator mempersilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi yang menjadi tugas yang diembannya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita, yaitu rutinitas kita di hari Sabtu ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metode-metode pengkajian tafsir. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk pada pembahasan saya. Di sini pada pembahasan saya membahas dua poin. Yang pertama itu sejarah metode tafsir. Kemudian yang kedua, metode-metode dalam pengkajian tafsir. Nah, poin pertama yaitu sejarah metode tafsir. Metode tafsir ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan mengalami berbagai perkembangan dalam bidang metodologi. Kemudian pada awalnya penafsiran Al-Quran dilakukan dengan metode riwayat atau yang kerap dikenal dengan tafsir bil matsur. Kemudian selanjutnya, metode ini mengalami perkembangan hingga metode yang menggunakan logika atau yang dikerap dengan tafsir bil arai. Nah, perkembangan selanjutnya adalah metode penafsiran penalaran, di mana kitab-kitab tafsir diklasifikasikan kepada salah satu metode penafsiran baik ijmali, tahlili, muqarrin maupun maudu'i. Metode tafsir ijmali merupakan salah satu metode penafsiran yang berusaha untuk mengungkapkan kandungan makna yang tersirat di dalam Al-Quran dengan berbagai keistimewaannya dan keterbatasannya. Metode ini dapat membantu orang baik orang awam maupun intelektual untuk menggali makna yang tersirat, namun terlepas dari keistimewaannya dan keterbatasan dari metode-metode itu tersebut. Kemudian pada metode penafsiran pada dasarnya adalah
usaha untuk menjelaskan ayat serta hikmat yang tersirat di dalam suatu ayat Al-Quran. Perbedaan bentuk yang banyak adalah sebagai bentuk kekayaan hasanah dalam bidang tafsir ini. Kesemuanya memiliki kesempurnaan dan keterbatasan sehingga semuanya dapat saling membantu dan juga menutupi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian metode penafsiran Al-Quran. Poin kedua. Yang pertama itu ada metode tafsir tahlili atau analisis. Tafsir tahlili ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Seorang musafir dengan menggunakan metode ini menganalisis setiap kosakata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat ijaz, ba'di, ma'ani, bayan, dan lain-lainnya. Dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan yang sesudahnya. Selanjutnya, metode tahlili ini merupakan metode tafsir Al-Quran yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan urutan yang terdapat dalam mushaf, yakni dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya hingga surah An-Nas. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa metode tafsir tahlili merupakan penafsiran ayat Al-Quran dengan cara beruntun, sesuai urutan surah yang ada pada Al-Quran, dengan cara menganalisis dari semua aspek, baik dari segi kosakata, lafal, dari aspek bahasa, serta makna. Tafsir ini berasal sejak zaman masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya terdiri dari tafsiran atas beberapa ayat saja, yang kadang-kadang mencakup penjelasan mengenai kosakatanya saja. Dalam perjalanan waktu, para ulama tafsir merasakan kebutuhan adalah tafsir yang mencakup seluruh isi Al-Quran, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu metode tafsir ijmali atau global. Kata secara harfiah yaitu bahwa ijmali berasal dari kata ajmala yang berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Kata ijmali secara bahasa artinya ringkasan. Berarti tafsir ijmali ini adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global. Tanpa uraian, apalagi pembahasannya panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Dengan adanya metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat yang mudah, sehingga dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan sekedarnya sampai orang yang berpengetahuan luas atau memiliki wawasan yang luas. Dengan metode ini, mufasir berupaya pula menafsirkan kosakata Al-Quran dengan kosakata yang berbeda dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga para pembaca melihat uraian tafsirnya dari tidak jauh dari konteks Al-Quran dan tidak keluar dari muatan makna yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode tafsir muqaran, perbandingan atau komparasi. Tafsir muqaran ini membandingkan suatu ayat dengan yang ayat lainnya, atau perbandingan antara ayat dengan hadis. Yang diperbandingkan itu adalah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis.
ada beberapa ahli berpendapat bahwa tafsir Mukarrar ini menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau surat dengan hadis, atau antara pendapat ulama dengan ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu. Kemudian selanjutnya bagian keempat, yaitu tafsir al-maudui atau tematik. Arti kata maudui ini adalah topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan secara tematik. Jadi tafsir al-maudui adalah tafsir yang membahas masalah Al-Quran yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi atau kesatuan, untuk kemudian melakukan penalaran atau analisis terhadap isi kandungan serta menghubung-hubungkannya antara satu dengan yang lain. Langkah metode tafsir ini, yang pertama yaitu menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian yang kedua menghimpun ayat berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian ketiga mengurutkan, kemudian yang keempat yaitu mempelajari penafsiran Al-Quran yang telah dihimpun. Yang kelima, kemudian mufasir mengarahkan pembahasan kepada metode tafsir ijmali dalam memaparkan berbagai pemikiran. Terus membahas unsur-unsur dan makna-makna serta mengkaitkannya sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah yang sistematis. Kemudian yang terakhir, memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban Al-Quran terhadap topik permasalahan yang dibahas. Itu saja pemaparan materi yang saya paparkan untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.